Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan Angkatan 2017, melakukan kuliah kerja nyata 2020 di Kampung Cilebu. Adapun target capaian yang kita ambil yaitu mengangkat nama Kampung Cilebu sebagai kampung yang memiliki potensi destinasi wisata melalui pembuatan video profil kampung dalam sebuah film dokumenter, sekaligus menanamkan modal seni budaya kepada masyarakat setempat. Perjalanan kami bersama teman-teman dimulai dari Kecamatan Cipanas menuju Desa Pasir Haur. Sebelum pemberangkatan, pada mulanya kami berkumpul di tempat salah satu anggota organisasi masyarakat yang telah lama mengenal Kampung Cilebu, yaitu Opa Almawar, organisasi pecinta alam yang telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat Kampung Cilebu. Kami diantar oleh beberapa anggota organisasi tersebut dari titik kumpul yang telah disepakati sebelumnya menuju Kampung Cilebu. Perjalanan dari titik kumpul menuju Kampung Cilebu lumayan cukup jauh. Berjarak 20 kilo dengan medan jalan yang rusak sehingga waktu tempuh menjadi cukup lama. Banyak bebatuan besar di sepanjang jalan akibat rusaknya medan jalan. Mulai dari Kampung Cimarkum, jalanan menjadi cukup parah. Jalanan aspal seperti sudah tidak terlihat. Bebatuan memenuhi akses jalan, sehingga perjalanan kami tidak bisa dilakukan dengan lancar. Kami melakukan pemberhentian sesampainya di kantor desa Pasir Haur untuk melakukan perizinan ulang sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke kampung tujuan. Lokasi Kampung Cilebu terdapat di Desa Pasir Haur, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa ini memiliki wilayah paling luas dengan penduduk desa yang paling sedikit. Pasir Haur jumlah wilayah 892,96 hektar. Kalau jumlah usik semuanya 3.250. Jumlah kampung semuanya ada 5. 1 Kampung Siangin, 2 Kampung Gunung Haur, 3 Kampung Lebak Sereh, 4 Kampung Sitoko, 5 Kampung Cilebu. Rata-rata pencaharian masyarakat di Desa Pasir Haur kebanyakan bertani, buruh tani. 70% buruh tani kalau untuk Desa Pasir Haur. Ada sebagian yang jadi karyawan swasta ya di Jakarta. Terutama yang biasa mata pencahariannya di sekitar Jakarta dan Tangerang. Kampung Cilebu itu sebenarnya sih sudah lama ya. Kampung Cilebu itu udah lama, cuman di KTP itu memang terkenalnya Kampung Lebak Sereh, cuman 2 keluarga itu. Dulunya ada 2 keluarga, cuman sekarang alhamdulillah sudah 16 rumah kan ya semuanya. Setahu saya itu karena di atas gitu kan, ketinggian dari permukaan laut itu kurang lebih 700 dari permukaan laut gitu. Karena di situ memang untuk mencari suasana itu sangat tepat, indah gitu kan. Karena situ dinginnya lumayan dan ada curug lagi, walaupun curugnya memang tidak mantap seberapa gitu kan. Untuk sampai ke Kampung Cilebu, kami perlu melewati Kampung Siangin, Gunung Haur, dan Lebak Sereh. Jaraknya sekitar 4 kilo dari kantor desa menuju Kampung Lebak Sereh dengan akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan beroda 4. Sedangkan dari Lebak Sereh menuju Cilebu hanya bisa dilalui dengan kendaraan beroda 2. Jarak yang ditempuh sekitar 2 kilo dengan rute jalan berupa pembatas sawah yang cukup terjal.
Sedikit sekali bagian jalan yang sudah diperbaiki. Sisanya masih berupa tanah. Jika berpapasan dengan kendaraan lain di jalan, salah satu dari kendaraan tersebut perlu berhenti di tempat yang sedikit lebar. Jika hujan, jalanan menjadi sangat licin. Kampung Cilebu. Kampung Cilebu seringkali disebut sebagai negeri tersembunyi atau negeri di atas awan. Karena lokasi kampungnya tepat di atas pegunungan yang dikelilingi dengan wilayah pesawahan dan rindangnya pepohonan. Kampung ini merupakan kampung yang memiliki banyak sekali potensi tempat dengan panorama yang sangat indah. Gue ketik nih. Tingkat kiri ya Allah, atas nama Una. Oh iya, foto bareng dulu ya, Mama ada foto bareng tuh. Itu di bawah. Ada yang megang charger orang gak sih? Ya sekian merenya. Yang di sana itu. Bukan tahu. Apa yang pengen mie? Ini ya. Jangan sih Mas, jangan suruh kesini orang dijaga di fallback, mau di unfollow aja lah. Tapi sana jam 9 lah, jam 8 gitu. Mau brownies nggak? Mau, nggak usah ditawarin. Di servis. Buat bumbu kan gitu Mas. Kecuali kalau yang udah matang kayak gini tuh buat banyak. Sunatan lah. Sholatu la Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sholatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wajailu dilli wal harur wa ba'isu man fil kubur nahmaduhu ala ma syarafahum fi bil majid dan tina hal nyata di pada masing-masing orang perorangan Ayo nona sih sana. Mulai itu kemarin bersih ya, tapi saya namanya. Suka ada ikan-ikannya nggak sih, Bu? Mak. Alas ya. Sosialisasi antar masyarakatnya belum terjalin cukup erat. Masih jarang mengadakan perkumpulan dan jarang mengadakan acara bersama
karena terhambat oleh jarak antar rumah penduduk yang berjauhan. Panggul teh di ai. oh di ais. Oh jembaraha biasanya itu Waya itu jam 8, itu jam 9. aja ke aya nu ka dieu gitu kan karena jauh teh nya. Atuh ngan kitu nyaman. Namun, mengenai sosialisasi antar masyarakat Cilebu dengan pengunjung dari luar terjalin sangat baik. Masyarakat Cilebu sangat hangat menyambut kedatangan orang luar. Mereka seringkali berkata bahwa jika datang ke Cilebu, jangan sungkan, jangan beranggapan sebagai tamu, tapi harus merasa seperti keluarga. Dan rumah masyarakat selalu terbuka untuk pendatang. Tuh, banyak isinya. Cabai, gula, garam. Mau? Sini. Tapi banyak ini. Mau nyoba hasilnya mau cocok. Kurang gula. Kurang asin, kurang gula. Kurang garam kok, kurang gula. Enak Ji. Gula lagi. Gula di mana? Di mana? Tukang lah. Calincing kecil. Calincing tuh belimbing ini ya, belimbing sayur. Aneh soalnya nggak biasa. Tapi yang udah biasa mah. Di bawah itu. Bagus kok, cantik. Boro, cantik aja nggak apa-apa. Jangan malu kan ada kayak orang. Sepi mak, pada kemana? Oh, emak sendiri di sini. Bismillah. Umur 19 tahun. Sah Di Bandungna karek 3 tahunan. 3 tahunan. Oh. Haju ai pulang na eta ka Kalimantan sakumaha. Setahun sekali. Kuliahnya di Bandung. Oh. Orang-orang orang-orang luar Bandung. Luar. Oh. Bukan lain iya mukuna kuliah kabehan kuliah. Kuliah di Gunung nomor di Ruyuk. Pan kalau malam-malam gitu. Jadi kalau malam gitu lihat. Tapi nggak sampai sini ya? Atau kalau enggak banyak mah enggak. Kalau sekarang orang kayak banyak babinya. Bukan sih? bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mama ya dan sebaik mamam ih. Iya yang lu ayo. Ya sangu mah. Bang ayo mah. Bang ayo. Sakieu ge. Pasti sama Didi. Ngagel. Ngagel kan ngagel kan ama. Titi oke tuh karak mantas mah gitu. Pengen sambalnya lagi dong. Aku di sini pulang. Belakang tuh. Ayo di sini main. Udah Dewi. Terus tuh ini dia mah ya. Mak sambal
Sambelang. Sambelang teh. Sakana piring itu. Eta mah bumbu nama. Alo. Ha. Ini gelas mau kasih apa? Nah, ini gelas. Hah? Apa. Apa fungsi ada? Ini alpata cheese. Ikan kecil-kecil teh. Ya ikan mas cheese. Lihat kamera. Ada yang segini juga. Capek ngeteng. Suling nempuhan. Kampung ini hanya terdiri dari 15 rumah dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 19 orang. Bentuk arsitektur rumahnya masih sangat sederhana, berupa rumah panggung yang berbahan dasar kayu. Di teras depan rumah terdapat amben atau sosompang sebagai tempat bertamu dan berbincang. Ada yang nggak mau pulang. Fasilitas sumber tenaga listrik baru disalurkan pada bulan Maret 2020. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, masyarakat masih memanfaatkan mata air yang mengalir dari gunungan, pesawahan, ataupun sungai. Bentuk kamar mandi tersebut
berada di tempat terbuka dan hanya ditutupi oleh terpal. Semua bangunan yang ada di kampung Cilebu terdiri dari bangunan kayu kecuali musola yang merupakan salah satu bentuk pengabdian dari instansi yang juga pernah datang ke Cilebu. Goreng bareng. Oh, ini ngangon. Belum balik sebentar. Ngerti dicopot pas. Jalan bawa keluar baik, ya kumpulkan sama yang sekarang di akawase. Ulah dibawa di galok kabelah dia. Kita ceknya bisa ngerek. Ayo beli minyak tanah gimana? Ke Gajeru. Oh, jauh ya. Jauh. Aji pina minyak tanah soral. Jadi ayah 2 tahun soral. Aji mantap soral ayah numere dia tenaga surya. Tahun dari tomak ayah. Kalau kayak mau makan teh itu tuh bilangnya nak makan gitu. Nak makan. Matang lain. Lala, kamu udah makan ini belum? Kalau kana di dia. Di Duagon. Yang ke timur. Ayo. Apa? Jalan. Dua gunungnya saya gini, dia huruf M. Tadi siapa? Taki mana tadi ngambil? Tadi di tempat huruf. Bebek, sini. Ke bebek. Ini akar. Ini mana gigi? Itu mesti ya gitu. Jadi bagus gimana? Pagam tadi leo pala. Ke badi layob memang nakiya yo. Sehingga buta iya nak. Itu di layob na ketemu di. Sumbul. Lagi lo yuk. Merah masih ada ya, Mak? Caranya gimana? Plastik ada apa? Minta plastik ke hati. Minum, mama minum. Lihat ya, mama di kedastrin. Di gonol. Sedih.
Pengen bobo ini, tahu batu. Udah berjatuh. Mama. Tuh mama turun mama. Mama dah nak kenalin mah. Di Bandung. Ai mama. Ai. Dah asam lama sih belum. Apa? Asam kan? Enggak, belum udah matang. Asam. Kecuali kalau blending yang ini yang apa sih? Yang buat yang kecil. Kok sayur? Yang buat sayur yang segede-gede. Calincing ya tadi master aja. Asam ini pakai asam soalnya. Gurna kadi mantap. Bapak ha? Hah? Bikin kopi. Mau ngopi nggak? Ada kopi mal. Kira ngopi helan. Buat teman cangkir. Yuy, masih nama mau tas sih. Buru-buru. Biasanya, mereka bekerja mulai dari pagi hingga petang, dibantu oleh anggota keluarganya, baik istri maupun anak. Mereka saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dari kecil, anak-anak mulai dikenalkan dengan dunia pertanian dan mengurus berbagai hewan ternak.
Bisa. Kadang-kadang sih kelebihan orang. Mulai rame teh seru jeung hati nama ama sa geusna ama teh dicalikeun di ngaranna nan tempat Cilebu. Ngan sikolot cenah hati nama geus cicing di Cilebu mah engke sia bahan asamper jelema anu ilu, anu menta, anu nanya, anu sarua jeung hati nama ngajak. Engke lamun di Cilebu engke aya anu datang sik ama hati nama nek saha anu datang di leuweung ieu moal cenah engke geus di Cilebu mah dararatang ti mamana oge. Ngan ke anu hayang naeun bae anu hayang nyaho bae oge engke nanyana ka sia sikolot gitu. Ngan asalna hati nama engke nanya sajarah oge engke ka sia sik maneh sikolot teh kitu. Asik urang bisa naeun engke geus ditanya mah ebreh. Jadi ai sejarahna Cilebu eta seperti hawu. Hawu eta hatina suluh teuas, suluh empuk dibawa ka hawu. Jadi Cilebu eta seperti hawu dibawakeun suluh-suluhna naon dibawa ka hawu. Jadi geus ka hawu mah jadi leubu jadi kumpul nu teuas anu empuk. Ieu ge jelema anu gagah, anu goreng kumpul di dieu. Bangsa Islam, bangsa luar oge geus kabuktian aya ka dieu. Jadi waktu tadi mah ama heran gitu. Ai karasa ku ama tuh omong kolot eta anu kitu kabuktian. Kan kabuktianana. Jadi hatina omong kolot tah nu kosong hatina kurang kapangi samalan mah urang eta di waktu maot anak urang ngalamun sik babaturan kalmur bae kabeh ngan sik ama aing mah kudu paka nuturkeun aing mah moal pieun aing mah can nuturkeun pakayam kalmur moal balik kalmur aing mah hatina nek kaleuweung banyak sagala aing mah nek dipelak sik urang teh hatina. Alhamdulillah urang boga sawah saciliwik ajuatna boga nan butuh biasa liter urang hatina mah alhamdulillah. Urang hatina mah bisa kailuan ku babaturan, hatina kuno pendatang gitu. Jadi urang alhamdulillah eta omong kolot eta hatina mah kabuktian. Dar hatina mah sajeng anak kolot sareng hatina ka urang ngagugulukeun deui. Itu pan mungkin semangat gitu urang teh. Juga datangan ti mana eta hatina mah urang hatina mah eleh tah. Jadi naon sikolot teh mah rugi saliter datang nama 10 liter kabuktian
urang oge eta jeung wawuh jeung jalma oge jalma saurang jadi hatina meleuwih ti 10 jalma saurang eta hati wawuh jalma saurang 700 ka wawuh urang eta hatina. Eta awalna saha eta nu sok ka dieu mimiti si Beben tah jeung Agi tah asal muasal tah Beben jeung Agi jadi hatina mah ku ulin hang nyaho aju tidinya hatina mah da kabeh kitu boga bapa ieu hang dipulung anak teh sampai ka kiwari alhamdulillah urang kitu eta mah opa mah nyieun hatina mah sedeng benang jieunan di dieu jeung hatina mah abah pasehnya nyieun grup Opa Almawar gitu. Gosok ulin ka dieu. Mohon jadi hatina mah anak buah Kang Paseh eta dijieun grup Opa Almawar gitu. Tadina atuh grup opa-opaan gitu. Canung mah itu nu sabarang anu perumahan barang jol. Di eta dina musola eta sarojeng hatina mah Lebak Pinang. Ta sifat awi anu aya hulu cai teh dinya nyatanya. Sifat awi ka dieu si Lebu. Ieu nu aslina si Lebu. Gitu. Tapi kabeh nama disebutna Cilebu. Sebut nama si Lebu kabeh ku ayana urang aya di dieu anu nyekel antara sikta ditanu kadatangan ku artina mah saya mah eta si Lebu. Jadi kabeh di grup si Lebukeun gitu. Di tahun baraha geus kira-kira berapa tahun eta mah? Atuh di pokona mah kana 15 tahunan bala. Rame-rame eta tahun? Rame-rame eta hatina mah kana 15 tahun. Kira kana 8 tahunan lah. 8 tahun. Asal nama ama cenah kelo bani nyamper asal tukang hoe. Oh. Eta tukang hoe hatina mah atuh ka dieu tah lain mawa lainan kaleuweung hayang dibekalan datang hayang dibere dahar tuh urang los bae sabar bae urangnya. Sanggeusna hatina mah kitu jeung kitu tukang hoe jol tukang manuk kitu deui bae. Aju pan ieu kitukeun dan ilu kitukeun diomong koltek kitukeun ieu hatina anu ilu cenah tante kitu urang los bae. Tukang manuk bergedel bae mahasiswa. Saya melihat kondisi kampung Cilebu pas saya waktu pertama intina jelek begitu dinya kan gitu. Kampung serasa ada di daerah Amajon mungkin pedalaman, tapi itu masih daerah saya dan itu terletak di Kecamatan Cipanas dan letak geografis Cilebu itu menurut saya ada di dataran paling tinggi di Kecamatan Cipanas. Dengan kondisi pada saat itu Cilebu dengan beberapa rumah kalau gak salah itu cuma ada belasan rumah tanpa listrik, tanpa akses jalan yang mungkin ada di daerah perkotaan atau kampung semestinya kampung. Bahkan tingkat SDM yang saya lihat di situ mayoritas masyarakatnya itu petani. Bahkan pas pertama kali saya ke situ juga cuma yang saya tuju itu cuma satu rumah dan itu pun letaknya ada di ujung. Saya berkeinginan untuk menapaki lagi kampung Cilebu tersebut dan saya berangkat lagi ke kampung Cilebu dan di situ saya ketemu orang-orang yang mungkin dia juga berasal bukan dari asli kampung Cilebu. Dan di situ saya ngobrol sama kawan-kawan karena mungkin saya melihat kampung Cilebu itu miris ya, bisa katakan seperti itu. Tidak sengaja, iseng-iseng mungkin saya mengumpulkan kawan-kawan dan yang lain juga ikut mengumpulkan kawan-kawannya lagi. Terus sampai suatu ketika kita kumpul dan membentuk salah satu organisasi yang bernama mungkin disepakati oleh semua yang ada di situ, Opal Mawar. Kenapa Opal Mawar? Karena di situ kita itu ketemu di alam gitu lah. Saya anggapnya Cilebu itu alam yang masih bersih, asri, tiis kena cili lah, tidak kan gitu. Yes, nggak semua mangi hasilnya gitu buat motor gede gitu kan. Nah di situ kenapa saya membuat salah satu organisasi? Karena kita ketemu di alam, kita main ke sana kemari,
kurang gitu loh ketika kita main. Setelah kita main ke satu tempat, contohnya Cilebu, kita main ke Cilebu nih, terus kita pulang lagi, apa gitu loh yang kita dapat, terus apa yang kita tinggalkan untuk Cilebu. Nah di situ kita berniatan sama kawan-kawan juga, gimana kalau misalkan kita datang ke Cilebu nih, itu mau bentuk kita baksos atau apa kan gitu. Itu dari segi kita kumpul kan, awal mula sebelum organisasi kita ini datang ke Cilebu, kita ngerancang dulu kan seperti itu, dan itu disepakati sama kawan-kawan langsung, tidak menunggu waktu lama. Tapi saya mungkin agak lupa waktunya kapan pertama kali kita datang ke Cilebu dengan mengatasnamakan organisasi kita, itu mengadakan baksos gitu. Alhamdulillahnya ketika kita datang ke Cilebu, justru yang mungkin awalnya saya tidak tahu masyarakat di situ itu ada berapa orang, ada berapa jiwa, jumlah anak seperti apa kan, itu kumpul semua, satu kampung itu kumpul pas di acara baksos tersebut. Dan alhamdulillah masyarakat itu welcome, masyarakat itu menerima hadirnya Opa di Cilebu. Rasa yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada kami justru itu menambah kesemangatan buat organisasi kita ini. Ayo gitu loh, kita terus kita berkarya untuk Cilebu, untuk nusa bangsa mungkin kan seperti itu. Rinduku, aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapak yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rinduku. Entah apa gitu kan, entah apa mereka tahu gitu loh kalau di Cilebu ada kegiatan ataupun ada, Cilebu itu masih bisa dikatakan waktu itu masih daerah tertinggal. Dia itu entah dia itu iseng-iseng ataupun apa, dia kan sekarang itu sudah masuknya zaman modern mungkin kan, sudah era digital kan, dia main di sosmed lah atau memposting si Cilebu itu seperti apa. Kalau misalkan saya itu habis dari Cilebu, banyak mulai orang-orang luar masuk tiap minggu, tiap bulan kan masuk dia tuh. Kita itu tuh nggak kepikiran kalau misalkan ternyata Cilebu itu banyak potensi. Salah satunya mungkin yang dituju sama saudara-saudara dari luar daerah ataupun mana, itu adalah lebih ke wisata, lebih ke potensi wisata. Karena mungkin di Cilebu itu adalah salah satu tempat yang dikelilingi oleh hamparan sawah yang berunda-unda kan seperti itu. Terus hutan ataupun apa, air terjun juga ada. Makanya di situ mulai kita bergerak, kita kembangkan lagi potensi-potensi yang ada di Cilebu.
Di situ kita mulai menyatukan ide bersama kawan-kawan juga kan, karena melihat potensi seperti itu harus kita kembangkan dan harus kita jaga, lestarikan yang ada di Cilebu. Nah, karena kawan-kawan yang suka main ke Cilebu itu kita lihatnya, oh dia main nih, dia tuh nginep, dan nginepnya itu dia bawa tenda sendiri, bawa apa, dan kami berpikir sepertinya ini sangat menarik kalau misalkan kita bikin salah satu tempat ataupun salah satu lapangan yang dikhususkan untuk bermalam di situ, mendirikan tenda ataupun apa. Kita membikin tuh di situ karena mungkin kami OPA itu diberikan ataupun tanggung jawab berupa salah satu tanah kan. Di situ ada tanah yang silahkan gitu loh sama kawan-kawan OPA mau dikelola seperti apa, mau dibikin apa, terserah. Yang penting di situ itu lebih bisa bermanfaat bagi kampung di situ. Makanya kita bikin di situ lapangan awal mula seperti itu, terus kita bikin saung-saung kan. Tujuan kita kenapa bikin seperti itu? Kita tuh pengen gitu loh, karena saya melihat potensi yang ada di Cipanas ataupun di Kabupaten Lebak itu belum ada salah satu wisata yang menyajikan atau lebih ke tertuju ke camping ground. Jadi karena mungkin di situ itu kalau misalkan kita mau berwisata nih, main ke Cilebu, saya saranin di situ gak bisa kecapai dalam tempo 1 hari. Jadi di situ tuh harus bermalam. Makanya kita itu pengen menjadikan Cilebu ini salah satu destinasi wisata yang ada di Cipanas di Kabupaten Lebak itu tertuju ke camping ground. Nah, wisata itu harus berbicara wisata itu berarti kita berbicara tentang 3S. Apa itu 3S? 1. Sumber daya alam. Itu sudah jelas. 2. Sumber daya manusia, SDM. Yang ketiga, nah ini permasalahannya di sini. Sumber daya buatan yang belum ada ataupun akses penunjang untuk menuju Kampung Cilebu, menuju destinasi wisata yang ada di Cilebu itu belum maksimal pada saat ini, karena jalannya agak lumayan. Ketika mungkin kalau misalkan hujan ataupun apa, karena jalannya itu masih tanah, lumayan lah. Berbicara tentang dataran agak tinggi di Cilebu itu. Kalau nggak salah Cilebu itu di angka 700-800 mdpl. Nah, berbicara tentang ketinggian seperti itu, menurut saya kalau misalkan Cilebu dijadikan destinasi wisata semacam kayak ekowisata yang kayak gitu kan, lebih ke masyarakat itu bisa bercocok tani ataupun apa, itu sangat luar biasa. Bisa meningkatkan ekonomi untuk masyarakat. Jadi gak monoton juga untuk masyarakatnya kan, karena setahu saya masyarakat di situ itu cuma dia tuh berkebun sawah gitu loh, cuma itu. Tapi kalau misalkan ada salah satu bantuan mungkin ataupun apa dari entah itu pihak apa mencoba kita arahkan para masyarakat di situ untuk lebih dia itu lebih kreatif lah, kira-kira seperti itu. Tanpa pegangan tangannya copot. Bener Ki. Terus abis itu udah ngadep keluar, gimana caranya ngadep ke dalam lagi? Ini Aceng kan namanya? Jaji. Jaji apaan di? Aceng Amiludin itu kakakna ieu. Jaji paling rajin. Anu tadi di luar eta lain. Anu ngoyos. Anu ngoyos sih Jaji. Jaji itu mah Aceng. Mau saya belajar. Aceng Jaji atau kan belajar di rompok didinya di payun. Oh iya mah susah enak. Belajar ngoyos, belajar ngalah suluh, ieu mah. Keren. Nanti dia mah praktek. Jadi tani baik gitu. Tani baik dia mah daekna. Tapi kelas berapa ini, Bu? Belum masuk orangnya. Oh, belum masuk umur 6 tahun. Oh, 6 tahun.
Kan 7 tahun. Kita belajar. Ngumpul sama Teteh. Ngegambar. Jadi suka ngegambar gak? Apalagi tuh? Suka dia mah tapi nak harus pelan-pelan dia mah. Dirayu orangnya. Kayak gitu diam orang. Oh, dia. Oh, okin. Masih banyak anak-anak di kampung Cilebu yang belum mengenal huruf dan angka. Karena lagi-lagi soal jarak dan akses jalan yang menjadi faktor utama dari permasalahan tersebut. Sekolahan terdekat terletak di kampung Gunung Haur, sehingga mereka lebih suka bermain, berburu, dan ikut bertani dengan orang tuanya. Iyo, Bogora. Santai. Benai seberapa gitu? Hah? Benai seberapa? Sabaraha loba. Loba. Nu di tukang lin kandangna. Hah? Nu di dinya. Anu deket samak Heeh, deket samak. lain anu gitu. Di handap. Yang gituan. Mengenai proses pernikahan di kampung Cilebu, bisa dibilang cukup sederhana. Karena dalam resepsi pernikahannya tidak memerlukan adanya pelaminan. Hanya membawa seserahan dari hasil tani, serta menggelar akad, mereka sudah bisa melangsungkan pernikahan. Tidak terdapat patokan-patokan yang harus dipatuhi. Anak berusia 16 tahun pun sudah bisa melakukan pernikahan yang hanya sah di mata agama. Ini rumahnya.
shouting from the past. Chains fading into thought like wings on butterflies at last. Gold fables with red letters. True, once upon a time. Found freedom in the waters. Peace, freedom of my mind. Thoughts lost in the flowers. Tales washed away